Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Tidak ada VO pembukaan. Tadinya mau pengen naruh sejarah-sejarah gitu. Cuma kalau soal MG, sejarahnya tuh sangat panjang sekali kalau diawali dari MG waktu dulu di Inggris. Karena memang lahir di Inggris, tapi sekarang MG ini sudah punyanya SAIC. SAIC itu Shanghai Automotive Industry Corporation. Dia sekeluarga sama Wuling dan apa sih, ada satu lagi apa gitu, ada beberapa lagi. Dan MG ini walaupun sudah milik China, tapi di Inggrisnya atau malah di Eropa itu ngetop yang MG modern, yang buatan Cina ngetop. Yang bikin ngetop adalah MG4 EV-nya. Ya bahkan lebih ngetop daripada waktu zaman dulu penjualannya. Mungkin ya karena ramai di mana-mana MG 4 EV itu. Ini adalah MG S5 yang berbasiskan sama dengan MG4 EV. Nah, gimana rasanya MG4 EV dulu? Dulu waktu dipakai ke Cirebon, mobilnya enak, handlingnya stabil, suspensinya the best. Dulu ya, dulu. Ini the best bukan berarti empuk. Iya, ya? The best. The best tuh artinya stabil, enak buat jalan jauh. Untuk jalan jauh enak, masih bisa di handling dengan baik lah. Jadi antara otak supir sama setir tuh nyambung gitu. Sesuai dengan namanya MG. Tapi ya ini yang bikin China gitu. Kayak agak ini jangan-jangan beneran MG dari dulu yang Inggris itu, tapi memang mereka ngarah breed dynamic, apa itu mereka nyebutnya? Breed dynamic. Jadi di kultur rasa yang dulu pernah ada diteruskan ke MG yang modern. Nah, MG sekarang ada yang hybrid juga, tapi mostly mereka sekarang kelihatannya lebih fokus ke yang listrik ya. ZS EV ada loh, tapi itu basisnya dari ZS biasa dijadiin EV front wheel drive. Nah, ini mereka bikin rear wheel drive. Berpenggerak roda belakang. Ya, itu dicintai orang Indonesia. Itu kenapa Terios masih ada. Ya. Terios itu teman Toyotanya apa? Rush masih ada. Kenapa orang-orang pada sedih Zenix menjadi front wheel drive, Kijang menjadi front wheel drive? Kenapa orang-orang sedih Avanza, Xenia Reborn aja masih laku sampai sekarang. Reborn masih jualan ya? Iya, masih jualan. Karena rear wheel drive. Nah, ini merupakan solusi untuk orang Indonesia pencinta rear wheel drive. Rear wheel drive kan lebih bisa nanjak daripada front wheel drive. Iya dan tidak. Iya. Secara tenaga, mungkin kalau front wheel drive itu karena tenaga dia direct ke roda itu lebih kuat nanjak. Lebih kuat nanjak. Kalau dapat grip. Kalau nggak dapat grip, urusan tanjakan belakang lebih baik. Kenapa? Beban ke belakang, ke roda belakang, sehingga roda belakang lebih dapat grip karena bebannya full di belakang. Itu aja. Nah, solusi sebenarnya untuk front wheel drive kalau mau nanjak, mundur. Iya benar. Tapi di mobil elektrik itu lebih ada untungnya lagi. Kenapa? Karena nggak didirect dari mesin depan ke belakang. Motor elektriknya di belakang langsung. Jadi nggak ada pengurangan, nggak ada depresiasi. Nggak ada koplnya. Lossesnya, power losses. Nah sayangnya di MG ini kita melakukan perjalanan ya dari Jakarta ke Subang, terus ke Bandung, terus mau ke Jakarta lagi. Rencananya mau tanpa ngecat. Itu videonya ada di channel Mobi, pasti itu duluan yang keluar. Iya. Nah ini sekarang kita menyempatkan kita review ini apa adanya sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Ya. Nah Mamang, bentuk Mang, gimana Mang? Secara bentuk ini proporsional, nggak ada yang aneh-aneh, cuman memang kayaknya masa kini tuh semua mobil elektrik hampir mirip-mirip semua. Istilahnya kalau memang orang awam lihat mobil ini tuh kayak mobil listrik dah gitu aja. Ya, ini pasti mobil listrik. Tanpa ngelihat plat nomor ya ada birunya apa enggak ya. Ini pasti mobil listrik China. Ya. Ini mau diganti merek yang lain-lain tuh sama aja. Andai MG meneruskan ada ciri khas ke-MG-an bentuknya gitu loh, dibikin lebih seperti 90s gitu. Dibikin seperti lebih jalan dulu, lebih kotak-kotak gitu kan, lebih menjiwai ke-MG-annya gitu. Iya. Tapi memang MG dari dulu kan memang mobil yang sporty ya dari dulu ya. Mobil yang sporty. Mobil-mobil yang kencang, sporty gitu. MG itu identik dengan coupe-coupe. Ya ini memang sesuai sebetulnya. Cuman kalau memang lihat ya sama dengan yang lainnya. Jadi memang
nggak akan patah leher gitu. Ya. Walaupun ini paling baru loh, ini paling baru dari MG. Paling baru dari MG, baru launching kemarin di IMS juga ya. Launching di IMS, makanya yang bikin menarik kita adalah rear wheel drive, tidak seperti mobil-mobil listrik yang lainnya. Ini lubang asli ini. Iya, bukan berarti jelek, Hah? Om. Bukan Berarti jelek. Nggak, biasa aja gitu. Biasa aja gitu jadinya. Nah, ini penuh dengan lubang-lubang asli, ini lubang asli, ini lubang asli. Lubang asli juga. Ini bisa buka tutup tuh, lihat dalamnya. Ya, tuh ketutup sekarang karena mobilnya mati. Mobilnya mati. Posisinya. Kalau butuh pendinginan dia ngebuka sendiri. Nah, ini nggak ada grill. Zaman sekarang kalau mobil listrik emang nggak perlu grill banyak-banyak karena nggak ada mesin untuk didinginkan. Ada kamera. Ada kamera, ini kamera 360 keliling tuh ada kameranya. Nariknya 2 kali loh. Wih, kayak mobil Eropa. Iya. Nggak ada hidroliknya, nggak ada pernya, nggak ada pegasnya untuk nahan kap mesin, tetap pakai beginian. Tapi dapat dipastikan ini jarang Anda buka karena mau ngelihat apa? Buka bagasi pun nggak ada di sini. Sayang walaupun rear wheel drive, ruangan depan ini tidak ditata sedemikian rupa untuk menjadi bagasi. Iya, sayang sekali. Padahal ini ada ruang lowong yang sangat besar. Ini digeser-geser dikit, dirapetin lagi bisa gitu, bisa. Mang. Jadilah bagasi yang nggak usah gede-gede, melihara kucing. Iya. Pengeraman telur. Ada jejak kucing sini, bukan ini. Iya lagi. Kok bisa ada jejak kucing ya? Di sini cuma buat ngisi-ngisi air wiper. Air wiper, udah. Ini nggak boleh diganggu-gugat nih. Oli rem. Nih, ada gambar tuh nggak boleh pegang-pegang. Nggak boleh pegang-pegang. Ini AC, blower kan? Udah, fuse box, aki deh. Aki, dah. Udah itu aja. Nggak ada apa. Strut bar. Oh iya. Tuh, gini, aduh, coba dijadiin ruang bagasi gitu, Mang. Lebih rapi. Wih, nutupnya enak. Mantep kan? Rasanya pengen buka lagi terus tutup lagi ya. Ini suara kap mesin paling enak. Paling enak. Dep, dep. Ketutup rapet. Nah, Mang, udah diajarin cara ngukur panjang kan? Coba, Mang, ngukur, Mang. 4.476. Betul. Wih, betul. Gila nggak sih? Betul. Nah, sekarang wheelbase-nya. Wheelbase 2.729. Salah dikit. 2.730. Dikit lah, dikit. Iya, tapi ada miss lah itu. Mobilnya nggak terlalu gede, Om. Ya, mobilnya nggak terlalu gede, compact, buat enak di dalam kota. Radius putarnya kecil, 5,1. Radius putarnya kecil, penting untuk dalam kota buat parkir-parkir. Terus kita dapat velg 18 inch. 18 inch. Ban 225, ini tebal 55. Tipe yang Magnify Max. Ya, ini adalah tipe yang paling mahal. Paling mahal. Dapatnya 18 inch. Jarak tempuhnya juga jauh. Jauh sekali. Jadi menurut speknya 515 km. Yes. Tapi tadi malam kita charge full, indikator yang menunjukkan 600. Kok bisa? Bisa begitu. Kok bisa begitu? Kemudian kita jalan dan nonton aja video yang itu. Itu pembuktiannya di sana. Pembuktiannya di sana. Di video itu. Oke, ground clearance, Mang? Ya lumayan lah. Lumayan. Ini masuknya ke crossover. Ya, crossover. Jadi baterainya diklaim baterai tipis. Baterai tipis. Lithium iron phosphate. 62 kWh. 62 kWh. Makanya bisa range gitu. Coba gini. Kalau range di MID itu 600 dibagi 62 itu hampir 10 km per kWh. Ya. Iya kan? Itu hemat sekali tapi pembuktiannya nanti. Ya itu di channel. Ada di channel Mobi. Ya, belum kelar dibuatnya malah sekarang. Tapi udah muncul pada saat video ini tayang. Iya, karena video itu duluan. Nah, ini bagian belakang emang. Gue nggak terlalu suka gini, Mang. Ada bumerangnya. Ada bumerang ya, menurut Mamang sih enggak, tapi dulu ya MG itu memang sama desainnya, depannya tuh lancip banget, belakangnya terlalu bulat. Ini udah lebih enak dilihat. Udah sama ya. Iya, depannya lancip-lancip, ini dikasih ekor itik gitu. Ekor itik? Iya, benar kan? Kalau gede jadi ekor bebek. Daktil. Emang itik gedenya jadi bebek ya? Ini sama lah, Donald Duck kan gitu. Iya. Ya kan gitu kan ada sedikit, ininya. Oh dulu tuh tambahan. bulat gitu, tapi ini udah ada garis-garis yang enak untuk dilihat gitu ya. Memang ada selera orang yang mobil gitu kurang demen sama yang ini. Cuma kalau Mamang sih it's fine aja. Tapi sekarang lampu belakangnya ini jadi lurus panjang. Kekinian dia. Kekinian, LED semua, udah lengkap, wiper, ada fogger, topi belakang, topi belakang. Iya. Udah lengkap, sensor-sensor lengkap. Nah ini ngomong-ngomong sensor, kita bisa buka pakai kaki kalau ngantung kunci. Tanpa harus repot-repot nyari-nyari. Biasanya kalau mobil Eropa gitu, tenang-tenang susah. Ini cepat. Bagasinya lumayan lega. Sepertinya muat
bawa stick golf, kalau ujung ini sama ujung sana tuh kita pakai. Kalau dilipat coba, dilipat. Lipat. Kita lihat dari belakang. Sah. Wih, rata. Tuh, rata lantai. Rata. Ini lantainya masih bisa dikebawain lagi nih. Masih Om? bisa dibawain lagi. Ya. Bisa, Bawa. udah bisa, pasti Udah yakin. lah. Yakin ya Allah. Iya, praktekin. Banyak yang diambil. Oh, bisa. Bisa. Kan? Bisa. Nah, kita naikin lagi. Jadi rata lantai lagi. Nah, Mobile charger kita taruh sini. Ini di bawah sini ada tool. macan, tool. Ini nih, bukan. Ya. Ini ada apa namanya nih? Tire repair. Tire repair kit. Iya. Dah dikasih lampu lagi. Kasih lampu. Cuma nggak ada colokan 12 volt power outletnya. Yes. Ini kasih pembatas buat Nampan. misah. Power tailgate tentunya. Ini ada kalau misalnya diculik dalam sini, nggak bisa keluar. Ini ada bisa buka manual dari sini. Oh itu gunanya ya? Iya gunanya gitu. Ngapain juga yang nyulik di sini kan ini ada nampan. Anyway, kembali ke urusan perbateran 62 kWh. Itu bisa di-charge lumayan kenceng sebenarnya, tapi nggak dibilang kenceng-kenceng amat zaman sekarang ya. Zaman sekarang bisa sampai 300, ada yang 350 kilowatt Ya. nge-charge-nya DC-nya. Ada yang yang sampai 450. Ada. Ini 150 saja, tapi biasanya cukup 150 aja kita makan, kadang-kadang kita makan belum kelar udah full. Udah full. Iya. Nih, DC chargingnya bisa sampai segitu. Terus Lumayan. bentuknya mewah, ada lampu-lampunya. Ada Biasanya lampunya. kan dibiarin aja gitu, terus ada tutupnya lagi, ini nggak ada. Nggak ada. Nah, Seneng, makanya. praktis. Nah, sekarang dalamnya. Nih, jok belakangnya. Interiornya tuh full abu-abu begini. Abu-abu sebenarnya warna netral banget, tapi bukan termasuk warna mahal untuk interior ya nggak, Bang? Ya, Jadi ingat kayak Stargazer gitu kayaknya. ya Murah, main aman gitu. main aman, Kalau abu-abu abu, gitu. iya. Cuma mewahnya hilang sebenarnya. Tapi anyway, ini joknya empuk sekali. Duduknya ini, walaupun ini bukan mobil besar, ini enak duduknya. Ih, pahanya tersanggat coba. Paha tersanggat Ini dengan soalnya baik. apa coba? Gini. Pantatnya tenggelam. Itu gaya-gaya mobil Eropa yang kita suka. Iya. Ya, tenggelam, semua senderan juga empuk, benar-benar bisa bertiga. Di belakang sini dapat 3 headrest, 3 seatbelt, dan ada armrestnya dengan 2 cup holder. Semuanya jahit-jahitan dengan kulit-kulitan. Kulitnya di pintu di bawah sini aja, tapi lu banyak ini termasuk bawah, banyak. Ini Mewah lah. empukan nih. Empuk kulit ini. Empuk. Kulit, tapi ini enggak. Ini Ini enggak. Kecuali yang depan. Jarak dengkul dengan jok depan enggak. Ini posisi nyetir kami enggak nyampe sejengkal, tapi ini udah cukup. Mobil listrik jarang sekali terjadi di belakang posisi nyetir kami kaki bisa masuk. Iya. Ya. Biasanya ada empet-empetan tuh. Iya, karena ini tinggi dikit, Mang. Nanti diceritakan. Bawah lantai rata, ada colokan USB-C, ada ventilasi AC yang blower yang ikut blower depan. Kantong pintu juga lumayan lega. Iya. Tapi nggak tahu naruh botol, kita nyoba ini bisa naruh Bisa sesuatu naruh juga. sesuatu. Terus di dalam sini bisa terang sekali karena panoramic roof besar dari ujung depan Bukan roof, sampai atas. Om. Sunroof. Panoramik sunroof loh dipakainya dia. Yaudah, panoramic sunroof. Panoramic sunroof depan ya. Iya. Belakang ini emang nggak ada apa-apa, tapi kita akan nyaman jalan lama duduk di belakang sini karena posisi duduknya bener. Harusnya semua mobil kayak gini Iya, ya. ini. Kenapa tinggal dibikin depan naik, belakang turun, itu udah enak beres tuh urusan. Ini paling enak ini duduk di belakang. Iya. TV paling enak ini. Nah. Yang sekelasnya. Oh iya, yang Sekelasnya. sekelasnya. Ya. Udah depan Mana? kan yuk. Depan. Oke. Nih depannya, dashboardnya tipikal mobil Cina. Cina. Memang. Layar besar di tengah, instrumen caster layar, ada wireless chargingnya. Iya. Udah Di tipikal sini. begini. Tipikal begini, tapi unit. tentu dibikin beda-beda ya. Head unitnya floating kayak gitu. Ini floating. Ya. Coba ini dashboardnya, empuk-empuk. Ini empuk, ini empuk. Ini lapis kulit nih, bukan empuk nih. Iya, lapis kulit. Ini empuk, material empuk. Ini yang di pintu, yang hitam atas ini material empuk. Bawahnya kulit, lapis kulit. Ini lapis kulit juga. Oh, yang di depan lebih banyak ya? Lebih banyak lagi. Empuk-empuknya. Cuma dia pakai karbon-karbonan. Iya, ini pakai karbon. Karbon-karbonan. Karbon-karbonan. Ini karbon-karbonan Ya. terus sampai ujung ke ujung. Nah, ini unik, kisi-kisi AC-nya unik. Coba Ya. lihat tuh. Ya di sini, nih ngaturnya kayak gini. Nggak kelihatan dari kita sebetulnya kayak kisi-kisi di mana ya? Sini nyumput-nyumput nyemput. Ya. Keinget BMW dulu pertama kali bikin begini seri 5, seri 7, i7 itu kan bikin gini agak ngumpet-ngumpet. Iya. Ya kan? Ngumpet-ngumpet nih atas bawah sebenarnya adalah ventilasi lubang AC.
Nah, kalau nutup tinggal gini kan? Nutup. Iya. Itu Oh. pinggirin aja. Layarnya 12,8 12,8. inch. Dia bisa Apple CarPlay, Android Auto juga, wireless. Dan walaupun Apple CarPlay-nya nyala, di bawah tuh masih ada shortcut-nya lagi Itu untuk keluar. yang Mamang suka. Itu penting sekali, termasuk shortcut untuk pendingin jok, ventilasi jok. Iya. Kamera 360, ya dia kalau jalan jadi tembus pandang tuh. Pertama kali ngeliat itu tuh nggak di mana? Peugeot gitu. Peugeot 3008. Oh iya. Itu pertama kali lihat. Ih, keren rekaman. Iya. Tuh. Sekarang hampir Hampir semua begini. semua mobil. Resolusinya ya not bad lah. Not bad resolusinya. Kencengannya juga ya biasa aja Gegasnya sebenarnya, ya tapi lumayan biasa. gegas lah. Oke. Ada juga yang lambat giniin. Tapi ini ada widget di luarnya. Ini MG ini dia layout user interface yang nggak tipikal mobil Cina. Iya betul. Ini Iya kan? kelihatan mahal. Ini kelihatan mahal dan nggak kelihatan. Kalau mobil Cina lain tuh kayaknya satu vendor gitu bagi-bagi kan. Kalau ini nggak, dia ada widget banyak di luar sini yang bisa kita pencet juga jadi shortcut. Tapi juga ini indikator seperti AC 22 derajat nih. Ada weather. Ini ada data seperti ini dan termasuk ada juga Spotify, YouTube. TikTok, Aneh kan Amazon. ini, aneh banget ini. Ini karena apa? Di sininya udah diinjek sama SIM card, ada SIM cardnya. dan bisa menjadi hotspot untuk keluarga. Nah, makanya Papa WiFi. Dari sini aja. Sini. Iya, itu seneng ya. Gitu. Tuh, dia udah jadi satu. Bener-bener bisa YouTube lagi. Iya, nah ini cuaca dia tahu. Makanya keluar dia weathernya. Weathernya keluar. Terus kalau kita pencet ini ada menu kemobilan. Nah, ini segala pencet dulu. kemobilan. Ini ada power off-nya di sini buat matiin mobil ya? Ya, Coba. Nggak, jangan. hidupinnya repot nanti. Oh iya, ngidupin mobilnya itu tinggal injek rem ya. Injek rem, Tinggal injek rem, dia hidup, keluar mobil, kunci, udah mobilnya mati. mati. Gitu. Ya, as simple as that. Tapi kadang-kadang suka Ada kelemahan, kepikiran nih, kelebihan. kalau darurat gimana ya gitu matiinnya. Kalau wuling gitu ada tombol daruratnya off, tombol off daruratnya ini Ada di situ. nggak ada. Ini nggak ada. Ini di sini makanya kasih Iya, di sini. di layar tombol Kasih off di layar. daruratnya. Ini klasternya mau model kayak gimana? Yang ada di situ. Ini menu yang ada di Menu yang MID. ada di paling kanan. MG Pilot ini adalah ADAS-nya, namanya MG Pilot. Ini ada 15 fungsi ADAS, termasuk ada speed limit recognition. Ada yang bilang recognition ini ngebaca rambu, ya kan? Ada juga dari data GPS. Ya, Nah ini agak aneh, yang nongol itu kecepatan, mungkin ini masih prototype kali mobil ya. mungkin. Atau No. petanya juga prototype. Atau petanya juga masih prototype, jadi toto nongol speed limit di sini nih nongolnya nih, kelihatan Iya. nggak? Tuh, 39 km per jam, nggak bulat. nggak bulat. Mana ada Biasanya speed limit nggak bulat? Untung nggak pakai koma ya kan? Iya. Nongol di sini. Ya akhirnya kita matiin aja karena Ya. Tapi jadi ada error. tulisan off Jadi gede. tulisan off. Ini nggak perlu ada Ini tulisan. apa gitu, Off tadi ini bingung nggak apa perlu. ini Iya, yang off nih. Off apa? Nggak tahu. Nah ini. Terus ada front collision assist, kita ganti alert aja, jangan braking ya kan? Confirm. Iya, nggak usah ikut-ikut ngerem ya. Terus ini fungsi-fungsi ADAS-nya. Nah ini kan nanti kita dalam perjalanan kita nggak ngaktifin ADAS mungkin karena kita nggak ketemu tol pada video ini. Jadi kami ceritakan aja ADAS-nya. ADAS-nya itu smooth pada saat ngegas. Nah MG4 EV dulu agak kurang smooth pada saat ngegasnya mungkin karena nggak bisa kontrol tenaganya dengan baik gitu ya. Ini smooth sekali tapi pas ngeremnya nggak smooth ngegasnya. Ya. Setuju. Gitu. Jadi Itu tapi lane keepingnya oke. Convenience apa ini ada Welcome light, banyak lah, ketinggian tailgate-nya bukanya seberapa, mirrors auto fold apa enggak. Terus ini ada bintang-bintang, ini adalah untuk menu shortcut di setir. Pengen dia apa akan tuh yang nongolin keluar? apa. Ini kalau ini 360 kamera 360 kiri, yang kanan driving mode-nya. Tuh, driving control. Ada driving mode di sini. Kita udah pindahkan tombolnya ke sini. Ada 5 tuh. Iya, biasanya driving mode tuh ada tombol di luar, nih nggak ada. Ini enggak. Adanya di layar. Atau kita shortcutin sini. Normal, sport, comfort, snow mode sama custom. Nah, custom ini kita bisa atur setirnya mau kayak gimana dan kawan-kawannya. Sama powernya kayak gimana. Oke. Kita biasa di normal aja karena kita lagi mau hemat-hemat. Sebenarnya kita bisa energy saving mode, Mang. Iya, itu very eco. Iya, tapi kan kita mau normal aja. Normal. Di sini nggak ada mode eco lagi ya. Nggak ada mode eco. Makanya ini ada langsung very eco. Oh iya, very eco. Ya. Ada auto hold-nya. Rem tangan jari tentunya pasti pakai auto hold. Auto hold itu bisa diaktifkan hanya dengan berhenti aja. Ini kita pilih yang light press. Kalau yang heavy press, gitu berhenti kita injek rem lebih dalam lagi. Nggak dalam banget nginjeknya kayak Mercy gitu. Mesti gitu baru auto hold. Kalau ini nggak, dalaman dikit aja.
tanpa harus bertenaga lebih. Hill descent control ada, untuk matiin stability control ada. Comfort braking ini ada on off-nya ya. Lengkap ya. Makanya comfort braking tuh padahal karakter remnya kalau improve driving by braking smoother, karakter ngerem in non emergency braking. Jadi karakter ngeremnya tuh halus. Terbukti memang Nggak nggak begitu. Makanya. Terus gimana kualitas suara audionya, Bang? Kualitas kayak mobil-mobil Jepang yang kelas menengah ya gitu aja. Ya, nah intinya biasa aja. Ya intinya biasa. Intinya biasa aja. Tapi yang paling kita senang pada mobil ini adalah tidak semuanya dikontrol di layar, ada juga tombol fisik. Dan ini benar-benar walaupun kelihatan simple, Functional. ini yang benar-benar kita mau ada tombol fisiknya. Iya, betul. Itu. Sama, ini ada suhu. Dia nggak dual zone AC-nya. Nggak dual zone. Mamang tuh model kayak Mamang gini nggak pakai dual zone. Iya. Nah, karena selalu akur sama istrinya. Iya. Amin. Kalau Om Mobi selalu berbeda pendapat soal suhu mobil sama istri. Jadi enakan dual zone kalau Om Mobi. Tapi anyway, ini ada tombol fisiknya, puter-puteran. Fan-nya juga. Blowernya juga ada tuh. 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 Ada di sampai sini. fan-nya. Ya, defogger depan, belakang, hazardnya di tengah di posisi yang strategis juga. Ini untuk ngatur arahnya, fisik juga. Nah, ini top sekali. Puter-puteran volume. Audio keren. Aduh, keren. Bisa di setir tapi tetap bisa di sini. Ya kadang-kadang kita mesti gini, volumenya kekerasan, kekecilan. Enggak, ada puter-puteran ya. Dengan berikut tombol home fisik. Enak tuh. Keren. Enak banget. Ini ya? keren. Shifter. Ini mengingatkan kami pada shifter ya mobil-mobil China lah. Iya. Tapi kan mirip-mirip. keluarga Wuling juga ada yang pakai begini kan. Iya. Ini muternya itu berat. Ya, berat mahal gimana gitu ya. Iya. Ini penting sekali karena kalau misalnya kita bawa anak yang suka jahil muter-muter sesuatu, nggak muter-muterin ginian kan terlalu berat buat mereka. Rem tangan jari, flat top, flat bottom. Jempol kanan untuk urusan audio, Neck previous dan MID, terus sebelah kiri untuk urusan ADAS. Ya, itu aja. Klaksonnya bagus. Ini ada auto headlamp, ada fog lamp, ada wiper, bisa auto juga wipernya. Terus ini ada ngawasin mata kita, bagian dari safety-nya. Nah, ini instrumen cluster aslinya tidak segede gini layarnya, hanya sampai sini aja lebarnya. Sebenarnya cuma kotak segini, tapi very useful. Yang sebelah kanan ada yang bagian kalkulatornya itu adalah power yang dipakai dan plus atau minus, regen atau enggak. Terus ini ada baterai dan range tersisa. Ini ada MID yang karena pintu lagi kebuka ini nggak nongol-nongol dia. Dia bisa nampil komplit pemakaian energi, range dan kawan-kawan tadi yang ada di sini. Ya, memang ini salah satu kritik Mamang di sini mungkin. Apa, Mang? Ini kan susah banget dikritik ya mobil ini ya. Ininya bagus, kelihatan mahal. Ininya dong. Gitu. Ya ada displaynya memang semua useful, cuman kelihatannya membuat mobil ini jadi kayak kurang mahal. Iya, kurang mahal. Di situnya aja. Sebut satu mobil Cina yang itunya kelihatan mahal. Ada satu walaupun kecil, BYD. Udah lupa kayak gimana? Yang kecil. Cherry kelihatan mahal. Enggak, Cherry tetap aja dia fungsi jauh-jauhan gitu. Dia ada 3 bagian. Semuanya hampir sama tuh mobil-mobil Cina. Tapi ini kurang, ini jomplang banget dari sini, sini. Iya, secara layarnya kurang bagus lah. Layarnya kurang bagus. Itu aja sih. Nah, tapi ini keren nih. Ada pengatur spion secara fisik. Nah, itu langsung ngelipet juga bisa dari sini. Yang kita butuhin tuh ada semua tombol fisiknya. Ada semua, terus ada manual leveling headlamp. Keren. Ya, mobil ini auto up down, tapi sayangnya jendela lain hanya auto down. Nggak ada auto up-nya. Kepraktisan, Mang. Kantong pintu lumayan gede nih. Gede, bisa nampung 4 botol yang gede-gede tuh. Ya, gede banget. Oke, ada 2 cup holder di sini. Ada wireless charging di sini. Ah, ini kemewahan nih rasanya nih. Bahannya bludru, coy. Ada bludru-bludrunya mewah rasanya. Naruh handphone juga nggak ada feeling guilty-nya. Kalau handphone baru nih, baru beli iPhone gitu kan. Terus sini gitu. Nyaman tuh handphone. Nyaman. Handphonenya juga bisa taruh sini. Ya, yang kelihatan kemana-mana. Kemudian ini dalam banget konsol tengahnya. Konsol tengah ada 2 colokan USB-C, ada yang buat data juga doang, ada yang hanya listrik, ada power socket 12 volt power outlet. Udah lengkap di situ. Kemudian lacinya nggak terlalu besar-besar. Normal. Ya, normal sih, nggak gede, nggak soft bisa opening lagi. Soft opening. Spion tengah model
frameless tapi tidak auto day night. Nggak Tempat perlu, kaca. auto day night tuh kayaknya nggak terlalu ini ya. Iya, kita jarang juga. Tempat kacamata, nah ini buat buka sunroof, panoramic roof, lampu-lampuan di sini. Terus bisa ngaca, ada lampunya. Yes. Oh. Hey. Tuh, posisi nyetir. Hanya 6-way. Six way. Selalu hanya 6-way mobil Cina. Jarang ketemu mobil Cina yang 8-way, termasuk naik turunin bagian depannya. Depannya. Ini. Tapi ini MG dia sudah mendesain sedemikian rupa, jadi udah pas sebenarnya, nggak perlu dinaikin lagi kan. Kadang-kadang nggak terlalu rendah nih. Terlalu rendah. Terlalu rendah depannya, belakangnya terlalu tinggi. Ini Atau enggak. Terlalu ini juga, ini udah pas ini. Udah Walaupun pas. nggak ada pengaturan depan, cuman udah pas. Udah pas. Nah, tapi electric seat tidak ada lumbar supportnya. Nah, sekarang saatnya kita jalan. Jalan, ayo. Kita turun ke bawah sekarang. Ini tinggal 45%, kita mesti nyampe Bandung, habis Bandung Jakarta. Deg-degan juga ya. Udah nyampe apa enggak deh. Ya, nonton video itu di bagian itu di channel Om Mobi. Ya, ini cuman rasa-rasanya mobil ini. Ini bukan rasa, ini review Reviewnya apa adanya apanya. tentang mobil ini. Kekedapan biasa aja. Kegerapan biasa aja, Normal setuju. aja. Nggak lebih bolong, nggak lebih padat, nggak lebih kedap, tapi biasa aja. Nyetirnya enak ya. Posisi nyetirnya enak karena setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik, tadi lupa bilang. Tilt teleskopik, posisi nyetir enak, pandangan juga enak nih. Kacanya gede, ininya berasa kecil, pilar A-nya, spionnya juga enak dilihat, dan begitu parkir kamera 360-nya juga enak dilihat. Kemudian radius putar bagus. Iya, 5,1 meter. Cuma Iya. segitu. Iya, makanya. Terus road noise-nya oke lah ya. Iya, oke. Mungkin bannya juga bagus. Ya, bannya oke. Pakai Bridgestone dia. Bridgestone. Bridgestone apa tadi ya? Turanza. Pakai Turanza. Pakai Turanza. Iya. Turunan nyari listrik. Ya, ini jadi pembangkit tenaga listrik. One pedal drivingnya gimana Om? Nih ada one pedal driving, dan ini satu-satunya di mobil China yang pakai one pedal driving seperti di Hyundai dan Kia dan BMW dan kawan-kawan mahal lainnya. Top. Dia bisa one pedal driving, bisa nggak one pedal driving dengan 3 pilihan regen braking, bisa ada adaptifnya juga, nggak tahu tuh adaptif fungsinya apa ya. Tapi anyway ini one pedal drivingnya top. Sampai berhenti total. Yap, Itu. ngeremnya juga, ngerigen juga kuat. Iya, regennya juga kuat tuh pas one pedal driving ya. Kami suka sekali one pedal drivingnya. Terus rasa setirnya, rasa setirnya cukup natural. Ini ngebawa dari MG4 EV soalnya. Iya, tapi kalau MG4 EV kayaknya lebih padat, Lebih direct lah. Kalau Lebih ini direct. karena dibuat untuk SUV, lebih nyaman. dipakainya. Ya, ini ya feedback rasa dari jalanannya lebih kuat di MG4 EV. Ya. Terus rasa remnya nggak tahu, nggak banyak injek. Nggak, remnya natural. Remnya ya cukup natural lah, cukup ya. Cukup Cuman natural, nggak yang kan? bener-bener natural banget. Tetap aja ini EV ya kan. Iya. Ada bagian regen braking yang tadi kami bilang. Oke. Suspensinya Gini, ini cenderung ke arah sedikit keras sebenarnya, tapi bukan berarti nggak nyaman sekali. Oke. Nah ini kok jalan banyak rusak, tambel-tambelan gitu, terasa goyang-goyang, jeglak. Memang ini tekanan bannya agak tinggi, cuma ini suspensinya memang agak didesain untuk high speed di tol. Ya, karakternya begitu. Buat manuver gitu loh, buat orang yang ugal-ugalan tuh cocok tuh pakai ini. Yang suka dengan kecepatan. Iya. Mungkin karakter MG itu dulu tuh lebih ke arah sporty gitu, Mang. Jadi SUV aja begini dibikin sporty Karakternya juga. begitu. Karakternya. Iya. Tapi anyway, nyetirnya kami suka, jarak jauh pun enak sekali, dan yang pasti hemat sekali. Itu ini nilai plusnya dari MG S5 EV ini adalah kehematan baterainya. Luar biasa. Jadi baterainya itu nggak bohong, nggak cuma gimmick ya, ininya range-nya itu. Padahal dibilangnya NEDC loh, Om, 515 ya. NEDC tuh. NEDC. Itu salah data kali, Mang. Iya, makanya bingung ya. 600 habis full charge. Bener-bener 600 loh. Iya. Terus sekarang nih turunan terus minus 20 kWh per 100 km. Minus, coba difoto, Bang. Difoto atau videoin, Bang.
minus tuh ya. Ini from start nih. Kita udah jalan 3,6 km turunan terus minus 20 kWh per 100 km. Kayaknya nggak bisa lebih lagi nih. Wow, minus 20. Keren kan? Ini ya Om, biasanya kalau kita pakai mobil listrik yang lain gitu ya, biasanya kalau udah nyampe sini, ini kisaran persenan baterainya ini udah 25 gitu ya, Iya. ini masih 46. 25 mau udah ketar-ketir tuh nyari Udah charger tuh. iya. Ini kita Enggak, tadi berangkat 45 sekarang 46 tepatnya sih. iya. Malah nambah ya? Nambah. Berarti regennya juga bagus dong. Regen 47 tuh nambah lagi Tuh, tuh. nambah 47. Nambah 2% setelah 3,9 km. Makanya keren kan? Jadi ini kayaknya drivetrain-nya itu generasi terbaru gitu ya. Delivery tenaganya tuh smooth dan regennya juga smooth. Kan Iya. ada nih mobil-mobil listrik yang ngelepas gasnya kalau nggak pas. Yang ngelepas gasnya kalau nggak pas itu endut-endutan tuh. Nah, ya. Ya, terlalu sensitif. Nah, kalau ini sensitivity-nya pas. Jadi ingat waktu nyetir Hyundai dan Kia yang EV. Iya, ini mirip kayak gitu. Sehalus itulah. Sehalus itu. Kayaknya malah lebih halus ini. Kayaknya loh ya. Mungkin karena pedal gasnya lebih enteng atau apa. Ini nggak bikin mabok, Nggak bikin mabok. nggak bikin dilepas gasnya. Iya. Padahal ini one pedal loh Om Iya, pakainya. one pedal. Bagaimana dengan tenaganya? Motor listriknya 204 PS, 350 Nm. Tapi itu catatan. apa? Magnify Max dia beda sendiri tenaganya. Yang kita pakai adalah Magnify Max yang tenaganya paling edan. Oh Berapa iya. tadi 204 PS, 350 Nm. Iya. Nah, yang Magnify biasa sama yang Ignite itu di bawah ini Iya, tenaganya. ini lebih kencang. Nah, ini rasanya gimana yang paling tinggi nih? Oke, kita tes 0-100 aja langsung ya. Ya. Karena sekarang lagi mati-matan. Iya. Nih, tes 0-100 sendirian. Oke, sebelum kita tes 0-100, kita turunin Mamang dulu. Ini hari yang berbeda. Kita udah pakai mobil ini berhari-hari, termasuk di Jakarta. Ketemu macet, ketemu lancar. Jadi pemakaian dalam kotanya mobil ini dengan kecepatan lebih lambat, banyak macet, siang-siang panas matahari, itu lebih boros rasanya dibanding dengan yang luar kota. Ini agak aneh memang. Padahal luar kota dengan kecepatan lebih tinggi, kena hambatan angin, mobil listrik itu biasanya lebih boros yang lumayan jauh. Nah, ini nggak balikan. Jadi intinya mobil ini senang dipakai keluar kota. Mungkin dia coefficient of drag-nya bagus, ya, tanjakan dan turunan dia happy. Tapi iritnya makin dalam kota tuh bisa ya kurang lebih di 8 km per kWh. Masih oke. Masih tetap ini setingkat apa ya? Hyundai Kona Electric yang jauh lebih pelan daripada ini, yang front wheel drive, yang harganya lebih mahal. Nggak tahu, katanya diskon ya. Termasuk MG4 EV. MG4 EV juga diskon lumayan, tuh mobil enak juga, walaupun teknologi interiornya layarnya gitu-gitu belum seperti zaman sekarang, tapi itu oke. Mobilnya enak dipakai. Karakter suspensinya mirip-mirip dengan mobil ini sekarang, ya, yang menurut kami diempukin dikit aja masih enak banget. Enak. Nah, ini kecepatan tinggi di tol, dari kemarin nggak kecepatan tinggi. Enak, nggak ada rasa-rasa limbung gitu, nggak. Mobil yang enak buat harian. Traction control tetap on aja. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Gaspol. Traction control pasti nahan motor listrik yang memuntahkan tenaganya tuh. Cepet banget. 6,5 detik 0 ke 100 km per jam. Kondisi minus 0,6 derajat persen turunan. Wah, kenceng kan? Nah, dengan harga segini dapat segini banyak. Dan memang ini cocok sekali untuk orang yang hobi nyetir, seneng nyetir, yang nggak keganggu dengan suspensi yang agak sedikit lebih keras tapi lebih stabil. Ya, setirnya nggak sederek itu. Ini bukan mobil sport ya kan. Cuma untuk high speed suspensinya enak. Ini kalau kita ubah-ubah driving mode-nya, lucunya regen braking kita itu langsung otomatis pindah ke level 1 walaupun kita balikin ke normal mode lain. Ini kita tadi habis dari sport mode pindah normal mode, dia kembali ke level 1. Bukan pedal drivingnya mati otomatis. Mudah-mudahan ini final, ya nggak tahu, kita nggak tahu ini final version apa enggak yang akan dijual ke umum. Mungkin nanti sudah
diupdate lagi, tetap sesuai format awal yang kita set kalau ganti-ganti driving mode. Oke, udah sampai markas lagi. Ini kan rear wheel drive, motor listriknya di belakang, berarti regennya itu dari belakang. Kalau misalnya kita ngelepas, gas yang ngerem itu roda belakang. Ada bagusnya nose-nya nggak nunduk begini kalau kita regen braking. Oke, karena yang ngerem dari belakang. Cuma negatifnya memang, ini situasi jarang ya. Kalau misalnya kita ketemu turunan atau jalanan rata, kita regen braking di jalanan yang licin. Oke, nah nggak tahu itu apa yang akan terjadi. Apakah dia ada sistem ABS-nya sendiri untuk ngurangin regennya ketika kecepatan roda depan dan belakang itu berbeda, atau bagaimana? Ya, kemarin hampir ketemu begitu sih, cuma nggak sampai ngunci itu loh. Atau mungkin sistemnya udah bekerja. Regen braking di roda belakang. Overall, mengenai MG S5 EV, cocok untuk Anda, keluarga muda yang sedang mencari mobil listrik berbentuk SUV yang berdimensi kompak, mudah parkir di perkotaan, ruang kabin yang luas, dan yang paling penting MG S5 EV punya nilai plus di efisiensi baterai dan rear wheel drive-nya. Sekali ngecharge bisa sampai 600 km dengan baterai yang relatif sedang-sedang saja ukurannya. Merupakan hal yang sangat luar biasa. Harga yang ditawarkan untuk MG S5 EV Magnify Max adalah Rp455.900.000 on the road Jakarta. Namun apabila Anda tidak perlu jarak yang tidak terlalu jauh dan performa di bawah Magnify Max, Anda bisa pilih yang tipe Ignite dan Magnify saja, yang harganya jauh, mulai dari Rp330.900.000 on the road Jakarta. Menarik sekali. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.